Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bayangkan seorang panglima yang tak pernah kalah dalam ratusan pertempuran. Seorang prajurit yang dulu musuh Islam, namun kemudian menjadi pedang Allah yang terhunus. Inilah kisah Khalid bin Al-Walid, singa Bani Makhzum, ahli strategi yang membuat Bizantium dan Persia bergetar. Dari medan Uhud hingga lembah Yarmouk, dari penentangan hingga pengabdian, jejak langkahnya mengubah arah sejarah. Ia bukan sekadar jenderal, melainkan teladan iman, keberanian, dan kerendahan hati. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Tapi, bagaimana seorang musuh besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bertransformasi menjadi pedang Allah? Ikuti kisahnya, karena jawabannya akan mengguncang hati Anda. Kota Makkah pada abad ke-6 adalah pusat perdagangan, penuh dengan kafilah dan ritual jahiliyah. Di tengah hiruk-pikuk pasar, suku Quraisy memegang kendali atas Ka'bah dan urusan kota. Di antara keluarga bangsawan Quraisy, Bani Makhzum dikenal sebagai ahli strategi perang. Dari keluarga inilah lahir seorang anak laki-laki bernama Khalid. Takdirnya kelak akan mengguncang dunia Islam. Sejak kecil, Khalid tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh persaingan. Ayahnya, Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah tokoh kaya raya yang disegani. Khalid dibesarkan dengan pendidikan militer, keterampilan berkuda, dan seni berperang. Tubuhnya dilatih untuk kekuatan, pikirannya diasah untuk strategi. Semua ini menjadikannya salah satu pemuda paling ditakuti di Makkah. Ketika remaja, Khalid telah menunjukkan keunggulannya di medan latihan. Ia mampu menunggang kuda dengan kecepatan luar biasa tanpa kehilangan keseimbangan. Busur panah dan pedang menjadi sahabat yang melekat dalam tangannya. Suku Quraisy melihatnya sebagai calon panglima besar. Keberanian dan keangkuhannya berjalan seiring. Pada masa mudanya, Islam mulai muncul melalui dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Makhzum, termasuk keluarga Khalid, menentang ajaran baru itu dengan keras. Mereka melihat Islam sebagai ancaman terhadap status sosial dan kekuasaan Quraisy. Khalid, yang terikat pada kehormatan keluarganya, berdiri di barisan penentang. Hatinya tertutup oleh kebanggaan dan tradisi nenek moyang. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, ketegangan semakin meningkat. Khalid menjadi bagian dari kekuatan Quraisy yang mempersiapkan perlawanan. Ia melihat peperangan sebagai jalan untuk menjaga kehormatan Makkah. Setiap kemenangan melawan Muslim dianggap sebagai kemenangan bagi sukunya. Namun di balik itu, sejarah sedang menyiapkan jalan berbeda baginya. Perang Badar menjadi guncangan besar bagi Quraisy. Meski Khalid tidak hadir dalam pertempuran itu, berita kekalahan mengguncang harga diri Quraisy. Banyak tokoh penting Quraisy gugur di tangan kaum muslimin. Kekalahan itu menyalakan api dendam di dada mereka. Khalid bersumpah untuk mengembalikan kehormatan bangsanya. Ketika perang Uhud pecah, Khalid tampil sebagai salah satu komandan Quraisy. Ia memimpin pasukan berkuda dengan disiplin dan strategi yang tajam. Serangannya dari celah bukit memukul mundur barisan Muslim. Itulah hari di mana pasukan Islam terdesak dan terluka parah. Dan Khalid merasakan manisnya kemenangan untuk pertama kali. Kemenangan di Uhud membuat nama Khalid semakin harum di kalangan Quraisy. Ia dielu-elukan sebagai ahli taktik yang cerdas. Keberaniannya menjadi buah bibir di seluruh Makkah. Namun, ia sendiri mulai menyadari bahwa perlawanan terhadap Islam tidak akan mudah. Kaum muslimin justru semakin kokoh dalam iman mereka. Khalid terus terlibat dalam peperangan demi peperangan. Namun, setiap kali Quraisy menghadapi kaum muslimin, mereka selalu menemui perlawanan sengit. Keberanian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulai membekas dalam benak Khalid. Ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam kekuatan iman mereka. Tetapi harga diri membuatnya tetap berada di barisan lawan. Ketika perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, suasana berubah.
Islam mulai diakui sebagai kekuatan yang sah oleh Quraisy. Khalid, meski masih memusuhi, tidak bisa menolak kenyataan ini. Ia menyaksikan umat Islam bertambah banyak, semakin teratur, semakin kuat. Sebuah keraguan kecil mulai tumbuh di hatinya. Khalid mulai memperhatikan lebih dekat tentang Islam. Ia mendengar bacaan Al-Quran yang memikat hati. Ia melihat akhlak para sahabat yang berbeda dengan kaum Quraisy. Dalam diam, benih-benih keraguan terhadap berhala mulai tumbuh. Namun, ia belum siap untuk meninggalkan jalannya. Di dalam dirinya, terjadi pergulatan batin. Ia, seorang ahli perang yang tak pernah kalah, justru merasa kalah oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Kemenangan militer tidak mampu memadamkan ketenangan iman kaum muslimin. Khalid mulai bertanya, apakah jalan yang ia pilih benar? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Doa itu berbunyi agar Allah memberi petunjuk kepada Khalid. Kabar ini mengguncang hatinya lebih dalam daripada pedang musuh. Bagaimana mungkin orang yang ia lawan justru mendoakan kebaikannya? Perasaan aneh mengalir, mencairkan kebekuan di hatinya. Khalid mulai menjauhkan diri dari persekongkolan Quraisy. Ia lebih banyak merenung dan mengamati perkembangan kaum muslimin. Keputusan-keputusan besar mulai terbentuk dalam pikirannya. Namun, ia masih menunggu waktu yang tepat untuk melangkah. Sebuah perjalanan hidup baru sedang dipersiapkan baginya. Sementara itu, Islam terus menyebar ke seluruh jazirah Arab. Kabilah demi kabilah bergabung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid semakin menyadari bahwa arus besar ini tidak bisa dibendung. Ia, sang ahli perang, mulai mengakui bahwa kekuatan terbesar bukanlah pedang, melainkan iman. Hatinya semakin condong ke arah cahaya. Pertemuan dengan beberapa muslim yang pernah ia lawan membuka matanya. Ia menemukan sikap lembut, bukan kebencian. Mereka menyambutnya tanpa dendam meski dulu ia melukai mereka. Sikap ini menghancurkan tembok kesombongannya. Ia mulai melihat Islam dengan mata baru. Khalid akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Makkah. Ia berangkat menuju Madinah bersama beberapa sahabat yang juga masuk Islam. Perjalanan itu penuh renungan dan doa dalam diam. Setiap langkah terasa seperti membuka pintu menuju kehidupan baru. Hatinya bergetar antara harapan dan ketakutan. Sesampainya di Madinah, Khalid disambut dengan penuh kehangatan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan senyum dan doa. Tidak ada kebencian, hanya rahmat. Khalid merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Hari itu, ia resmi memeluk Islam. Air mata menetes di wajahnya saat ia mengucapkan syahadat. Ia, yang dulu menghunus pedang melawan Islam, kini menyerahkannya untuk membela Islam. Gelarnya kelak akan berubah. Dari musuh Allah menjadi pedang Allah. Semua masa lalu terasa kecil dibanding cahaya kebenaran. Inilah titik balik hidup Khalid bin Al-Walid. Khalid kini bukan hanya ahli strategi perang, tetapi juga hamba Allah yang tunduk pada iman. Sejarah Islam bersiap menyaksikan kiprah barunya. Medan perang akan menjadi saksi keberaniannya yang sejati. Dan dunia akan mengenalnya dengan gelar Saifullah Al-Maslul. Setelah masuk Islam, Khalid bin Al-Walid memulai babak baru kehidupannya. Ia membawa keahlian militernya untuk melindungi agama yang dulu ia perangi. Namun, sebagian sahabat masih memandangnya dengan hati-hati. Bayangan masa lalu di Uhud belum sepenuhnya hilang dari ingatan mereka. Khalid harus membuktikan ketulusan dan loyalitasnya. Kesempatan itu datang saat pasukan Islam berhadapan dengan Bizantium di Myutah. Pasukan Muslim hanya berjumlah 3.000, sementara Bizantium ratusan ribu. 3 panglima utama gugur satu demi satu di medan perang. Ketika panji hampir jatuh, Khalid maju mengambilnya. Hari itu, ia memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Khalid menggunakan taktik militer yang brilian. Ia mengubah formasi, berpindah posisi, dan mengecoh pasukan Bizantium. Musuh menyangka bala bantuan Muslim datang dari Madinah. Kebingungan menyelimuti barisan mereka, dan serangan berhenti. Dengan kecerdikannya, Khalid menyelamatkan umat dari kehancuran.
Pasukan Muslim berhasil mundur dengan terhormat. Meski bukan kemenangan mutlak, pertempuran Mu'tah menjadi bukti kejeniusan Khalid. Sejak itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar Saifullah Al-Maslul. Gelaran ini bukan sekadar penghargaan, melainkan takdir sejarah. Khalid menjadi simbol kekuatan yang Allah gunakan untuk menjaga Islam. Namun perjalanan Khalid tidak selalu mulus. Ada bisikan kecurigaan dari sebagian orang tentang kedudukannya. Beberapa sahabat khawatir, mengingat masa lalunya sebagai musuh Islam. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan penerimaan penuh terhadap Khalid. Dengan itu, Khalid terus mempersembahkan keberanian di medan perang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia Islam terguncang. Beberapa kabilah memberontak dan enggan membayar zakat. Khalid ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memadamkan fitnah itu. Dengan pasukan kecil, ia menaklukkan kabilah yang murtad satu demi satu. Kekuatannya semakin diakui, baik oleh kawan maupun lawan. Pertempuran melawan Musailamah Al-Kadzab menjadi ujian berat. Pasukan besar dari Yamamah siap menghancurkan kaum muslimin. Khalid memimpin dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Pertarungan sengit berlangsung. Darah mengalir deras di tanah Yamamah. Namun pada akhirnya, Musailamah tewas, dan fitnahnya berakhir. Kemenangan ini menguatkan posisi Khalid sebagai Panglima Islam. Nama dan kehebatannya bergema di seluruh Jazirah Arab. Namun kemenangan juga membawa tantangan baru, menghadapi imperium besar. Khalid tahu Bizantium dan Persia tidak akan tinggal diam. Dua kekuatan adidaya itu kini menjadi target dakwah Islam. Khalid memimpin pasukan ke Irak, wilayah kekuasaan Persia. Strateginya membuat pasukan kecil Muslim menundukkan pasukan yang jauh lebih besar. Ia menggunakan kejutan, kecepatan, dan keberanian untuk mematahkan musuh. Setiap kemenangan meningkatkan moral kaum muslimin. Irak mulai merasakan kehadiran kekuatan baru dari Madinah. Di medan perang, Khalid bukan hanya seorang jenderal. Ia adalah inspirasi yang menyalakan semangat pasukannya. Ia berjuang di barisan depan, bukan bersembunyi di belakang. Pasukannya mencintainya karena keberanian dan keadilan yang ia tunjukkan. Musuh pun segan mendengar namanya. Namun, keberhasilannya juga menimbulkan kecemburuan di hati sebagian orang. Beberapa mulai mempertanyakan apakah ia terlalu diagungkan. Suara-suara sumbang beredar di kalangan pasukan. Khalid tetap memilih diam dan fokus pada misinya. Ia tahu bahwa hanya Allah yang menilai niat dan amalnya. Saat menaklukkan kota-kota di Irak, Khalid menunjukkan kecerdasannya dalam diplomasi. Tidak semua peperangan ia menangkan dengan pedang. Sebagian kota menyerah karena janji perlindungan yang ia berikan. Khalid memperlakukan penduduk dengan keadilan. Hal ini membuat dakwah Islam semakin diterima. Setelah Irak, Khalid bergerak menuju Syam. Pasukan Bizantium menunggu dengan jumlah besar. Namun Khalid tidak gentar menghadapi mereka. Ia membawa pasukannya melalui gurun dengan kecepatan mengejutkan. Serangan mendadak itu membuat Bizantium panik. Perang-perang di Syam menunjukkan kejeniusannya dalam manuver. Ia membagi pasukan kecil menjadi kelompok-kelompok lincah. Setiap kelompok menyerang dan mundur dengan ritme teratur. Musuh merasa seolah dikepung oleh kekuatan besar. Padahal pasukan Muslim jauh lebih sedikit. Khalid dikenal sebagai panglima yang selalu mencari celah kemenangan. Ia memanfaatkan medan, waktu, dan kelemahan musuh. Ia jarang terpaku pada aturan baku peperangan. Fleksibilitasnya membuat lawan sulit menebak langkahnya. Inilah rahasia kekuatannya di medan perang. Namun di balik keberhasilan, Khalid tetap seorang hamba Allah. Ia tidak pernah menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Dalam doanya, ia selalu memohon agar kemenangannya tidak membuatnya lalai. Ia sadar, pedang hanyalah alat. Kemenangan datang dari Allah. Kerendahan hatinya menjadi teladan bagi pasukannya. Perjuangan Khalid membawa dampak besar pada wilayah Islam. Batas kekuasaan Muslim meluas hingga mendekati jantung Bizantium. Setiap kemenangan memperkuat legitimasi Khalifah Abu Bakar. Kaum Muslimin kini disegani di seluruh jazirah. Namun ujian baru sudah menanti di depan.
Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar menghargai kemampuan Khalid, tetapi juga waspada terhadap pengaruh besarnya. Meski begitu, Khalid tetap diberi tanggung jawab besar di Syam. Ia bersiap menghadapi salah satu pertempuran terbesar melawan Bizantium. Pertarungan itu akan menentukan masa depan Islam. Ketegangan semakin meningkat di seluruh kawasan Syam. Bizantium mengerahkan pasukan besar untuk menghentikan penyebaran Islam. Khalid mengatur pasukannya dengan ketelitian luar biasa. Ia tahu perang ini bukan sekadar perebutan wilayah. Ini adalah pertarungan peradaban. Pasukan Muslim berdiri di medan terbuka, menghadapi armada Bizantium yang besar. Khalid berada di garis depan. Pedangnya siap dihunus. Di bawah langit Syam, dua kekuatan besar menanti bentrokan. Dan sejarah bersiap mencatat salah satu pertempuran terbesar umat Islam. Langit Syam diselimuti debu ketika pasukan Muslim bersiap menghadapi Bizantium. Jumlah mereka jauh lebih sedikit, namun semangatnya tak tertandingi. Khalid bin Al-Walid berdiri di garis depan. Wajahnya penuh keyakinan. Ia menatap pasukan besar Bizantium yang membentang sejauh mata memandang. Hari itu, sejarah akan ditentukan di lembah Yarmouk. Bizantium mengerahkan puluhan ribu prajurit dari berbagai bangsa. Perlengkapan mereka berkilau, kuda-kuda mereka gagah, dan panji-panji mereka berkibar megah. Di sisi Muslim, hanya sekitar 30.000 pasukan yang berdiri. Namun hati mereka dipenuhi iman dan keyakinan kepada Allah. Perbedaan jumlah tidak menggoyahkan tekad mereka. Khalid mengatur barisan dengan kecerdikan luar biasa. Ia membagi pasukan menjadi kelompok kecil yang fleksibel. Sayap kanan, sayap kiri, dan barisan tengah semuanya memiliki peran jelas. Setiap pergerakan diperhitungkan dengan teliti. Pasukannya merasa percaya diri dipimpin panglima seperti dia. Bizantium menyerang dengan kekuatan penuh. Benturan pertama mengguncang tanah. Suara pedang dan teriakan memenuhi udara. Pasukan Muslim terdesak. Namun Khalid tidak panik. Ia mengirim pasukan berkuda melakukan serangan balik mendadak. Gelombang serangan itu mengguncang barisan musuh. Pertempuran berlangsung berhari-hari tanpa henti. Khalid terus mengatur strategi, berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Ia memberi semangat kepada pasukannya dengan hadir di tengah mereka. Setiap kali panji hampir jatuh, Khalid mengangkatnya kembali. Kehadirannya seperti nyala api yang menyalakan semangat pasukan. Di tengah pertempuran, Khalid memimpin serangan kavaleri yang legendaris. Ia menggabungkan semua pasukan berkuda menjadi satu kekuatan besar. Serangan itu menghantam sisi Bizantium dengan dahsyat. Barisan musuh porak-poranda. Banyak yang melarikan diri. Inilah momen yang membalik keadaan di Yarmouk. Muslimin melihat kemenangan mulai terbuka. Mereka meneriakkan takbir yang menggema di lembah. Bizantium kehilangan semangat dan mulai mundur. Khalid mendorong pasukannya maju dengan disiplin. Tidak ada ruang bagi musuh untuk berkumpul kembali. Hari terakhir pertempuran menjadi penentu. Bizantium berusaha melakukan serangan terakhir dengan segala kekuatan. Namun Khalid sudah menyiapkan jebakan. Ia menutup jalan mundur mereka ke sungai. Ribuan musuh terdesak dan hancur. Yarmouk menjadi kemenangan gemilang bagi Islam. Kekalahan Bizantium mengguncang seluruh kawasan Syam. Pasukan Muslim, meski kecil, berhasil mengalahkan salah satu kekuatan terbesar dunia. Nama Khalid bin Al-Walid makin bersinar sebagai panglima tak terkalahkan. Gelarnya pedang Allah terasa hidup di medan itu. Setelah Yarmouk, pintu Syam terbuka lebar. Damaskus, Hims, dan kota-kota lain mulai jatuh ke tangan Islam. Penduduk menyaksikan keadilan pasukan Muslim. Banyak yang lebih memilih perlindungan Islam dibanding Bizantium. Islam mulai berakar kuat di tanah Syam. Namun di balik kemenangan itu, ujian lain menanti. Khalifah Umar bin Khattab melihat bahaya jika umat terlalu bergantung pada satu panglima. Ia khawatir kemenangan Islam dianggap hanya karena Khalid. Dengan berat hati, Umar mencopot Khalid dari jabatan panglima. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Ketika surat pencopotan sampai, Khalid sedang di medan perang. Ia menerimanya dengan penuh ketundukan. Tidak ada protes, tidak ada amarah.
Ia berkata, "Aku berperang bukan karena Umar, tetapi karena Allah." Perkataan itu mengguncang hati para prajurit. Meskipun tidak lagi panglima, Khalid tetap ikut berperang. Ia berdiri di barisan depan, pedangnya tetap berkilau. Pasukan Muslim masih mencintainya dan menghormatinya. Bagi Khalid, kehormatan bukan pada jabatan, melainkan pada pengabdian. Ia menjadi teladan sejati dalam ketaatan. Pertempuran demi pertempuran tetap menyaksikan keberanian Khalid. Ia tidak mencari kemuliaan dunia. Setiap tebasan pedangnya adalah ibadah. Setiap strategi yang ia ajarkan menjadi warisan militer Islam. Namanya tetap dikenang meski bukan lagi panglima utama. Khalid menyaksikan sendiri bagaimana Islam semakin meluas. Syam, Irak, dan wilayah luas lain kini berada dalam naungan kaum muslimin. Kemenangan demi kemenangan terasa seperti janji Allah yang terpenuhi. Ia merasa puas telah menjadi bagian dari perjuangan besar ini. Namun hatinya tetap rindu pada pertemuan dengan Rabb-Nya. Khalid mulai merenungkan kehidupannya. Ia, yang dijuluki pedang Allah, tak pernah kalah di medan perang. Namun ia sadar, tubuhnya penuh luka dari ratusan pertempuran. Ia merasa heran bahwa ia tidak gugur syahid. Baginya, itu adalah takdir Allah yang penuh hikmah. Dalam doanya, Khalid sering berkata bahwa pedang dan kuda sudah menjadi sahabatnya. Ia lebih banyak hidup di medan perang daripada di rumah. Namun hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Ia tidak menyesali hidupnya, justru merasa terhormat. Ia tahu Allah memilihnya untuk tugas yang besar. Khalid juga meninggalkan jejak sebagai guru strategi. Banyak sahabat dan pasukan muda belajar darinya. Mereka menyalin taktiknya dan menggunakannya di masa depan. Ilmunya menjadi bagian dari tradisi militer Islam. Warisan ini jauh lebih abadi dari sekadar kemenangan. Momen puncak dalam hidup Khalid bukan hanya Yarmuk. Puncaknya adalah saat ia menundukkan dirinya sepenuhnya pada Allah. Ia belajar bahwa kejayaan datang dari iman, bukan kekuatan pribadi. Ia menerima takdirnya dengan lapang dada. Itulah kemenangan sejati dalam hidupnya. Khalid berdiri di tepi medan perang. Pedangnya masih terhunus, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Ia menatap cakrawala dengan rasa syukur. Perjalanan panjangnya mencapai puncak kejayaan, dan dunia mengenangnya sebagai panglima yang tak terkalahkan. Kemenangan di Yarmuk menjadikan Khalid bin Al-Walid legenda hidup. Namanya menggema di Syam, Irak, dan seluruh jazirah Arab. Namun, di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab merenungkan masa depan umat. Ia khawatir kemenangan Islam dianggap hanya karena satu panglima. Keputusan besar mulai terbentuk di hatinya. Umar memutuskan untuk mencopot Khalid dari jabatan panglima. Bukan karena kesalahan, melainkan demi menjaga keikhlasan umat. Ia ingin kaum muslimin memahami bahwa kemenangan datang dari Allah, bukan manusia. Keputusan itu berat, tetapi Umar tetap teguh. Sebuah surat pun dikirim ke Syam. Saat surat itu sampai, Khalid sedang berada di garis depan. Ia membuka gulungan itu dengan penuh ketenangan. Di dalamnya tertulis perintah penggantiannya oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wajah Khalid tidak menunjukkan amarah. Ia menerimanya dengan lapang dada. Kepada pasukannya, Khalid berkata, "Aku berperang bukan karena Umar, melainkan karena Allah." Kata-kata itu menusuk hati para prajurit. Mereka menangis melihat ketundukan sang panglima. Hari itu, Khalid menjadi teladan keikhlasan yang sejati. Meski bukan lagi panglima, Khalid tetap ikut berjuang. Ia berdiri di barisan depan. Pedangnya tetap setia di tangannya. Pasukan masih mengikutinya dengan cinta. Baginya, kehormatan bukan pada jabatan, melainkan pada pengabdian. Ia menunaikan tugasnya sebagai seorang hamba Allah. Di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah, Khalid menjadi tangan kanan. Keduanya bahu-membahu dalam peperangan melawan Bizantium. Tidak ada persaingan, hanya persaudaraan. Khalid selalu menghormati pemimpin barunya. Ia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Pertempuran demi pertempuran tetap membuktikan kejeniusannya. Ia memberi saran, menyusun strategi, dan ikut bertempur. Pasukan Muslim terus meraih kemenangan di Syam.
Kota demi kota jatuh ke tangan Islam. Warisan kejayaan semakin kokoh. Masyarakat Syam mulai mengenal Khalid bukan hanya sebagai panglima. Ia juga seorang teladan kesabaran. Penduduk melihatnya bersikap adil dan penuh kasih. Ia memperlakukan semua dengan kehormatan, bahkan musuh yang kalah. Kepribadiannya menumbuhkan simpati luas. Namun, dalam hatinya Khalid tetap memendam rasa ingin syahid. Ia berperang dengan penuh semangat, berharap mati di medan perang. Setiap kali pedangnya terhunus, ia berdoa agar nyawanya berakhir mulia. Namun Allah menakdirkan lain. Tidak ada musuh yang mampu menjatuhkannya. Luka-luka menghiasi tubuhnya dari ratusan pertempuran. Bekas tombak, pedang, dan panah ada di setiap bagian tubuhnya. Namun tidak satu pun yang berhasil merenggut nyawanya. Ia berkata, "Aku tidak pernah kalah, dan aku tidak mati syahid." Kalimat itu penuh rasa heran sekaligus pasrah. Meski dicopot, Khalid tidak pernah menyimpan dendam pada Umar. Ia memahami maksud kebijakan itu. Keduanya tetap saling menghormati dalam ukhuwah. Bagi Khalid, pemimpin adalah amanah yang harus ditaati. Ia lebih memilih keridaan Allah daripada ambisi pribadi. Seiring bertambahnya usia, Khalid mulai melemah. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Namun semangatnya tetap menyala di medan perang. Ia terus ikut serta hingga akhir hayatnya mendekat. Pasukan Muslim tetap melihatnya sebagai sosok agung. Saat sakit menjemput, Khalid berbaring dengan tubuh penuh luka. Ia menangis bukan karena takut mati, melainkan karena tidak gugur syahid. Ia berkata, "Tidak ada sejengkal pun tubuhku kecuali penuh luka." Namun kini, ia akan wafat di atas ranjang. Itulah takdir Allah yang tidak bisa ia ubah. Pasukan Muslim menangis mendengar kabar sakitnya. Mereka tidak bisa membayangkan pertempuran tanpa Khalid. Namun Khalid menenangkan mereka. Ia berkata, "Islam tidak akan runtuh dengan kematianku." Kata-kata itu menguatkan hati umat. Hari-hari terakhirnya dipenuhi doa dan zikir. Ia mengingat perjalanan panjangnya dari penentang Islam hingga menjadi pembelanya. Setiap detik terasa seperti hadiah dari Allah. Ia menutup mata dengan hati yang tenang. Jiwanya kembali kepada Sang Pencipta. Kabar wafatnya Khalid mengguncang dunia Islam. Madinah dan Syam dipenuhi tangis kesedihan. Kaum muslimin merasa kehilangan salah satu pahlawan terbesar mereka. Namun mereka juga merasa bangga dengan warisan yang ditinggalkannya. Namanya akan hidup selamanya. Umar bin Khattab sendiri meneteskan air mata mendengar kabar itu. Ia berkata, "Wanita tidak akan melahirkan orang seperti Khalid lagi." Pernyataan itu menunjukkan betapa besar penghargaan Umar kepadanya. Meski ia pernah mencopotnya, Umar tetap memuliakannya. Khalid wafat dengan kehormatan yang abadi. Jenazah Khalid dimakamkan di Hims, Syam. Ribuan orang menghadiri pemakamannya. Tangisan dan doa mengiringi kepergiannya. Ia dikebumikan sebagai seorang pejuang sejati. Bumi Syam menjadi saksi terakhir langkahnya. Setelah wafatnya, strategi dan warisan Khalid tetap dipelajari. Generasi berikutnya meneladani taktiknya di medan perang. Ilmunya menjadi bagian dari sejarah militer Islam. Ia dikenang bukan hanya sebagai panglima, tetapi juga guru. Namanya abadi dalam ingatan umat. Namun dalam keheningan itu, dunia mengenang gemuruh pertempurannya. Ia meninggalkan jejak yang tak tergantikan. Kekalahan tak pernah menyentuhnya, dan ketundukan hanya ia berikan kepada Allah. Inilah akhir seorang panglima, pedang Allah yang terhunus hingga akhir hayat. Wafatnya Khalid bin Al-Walid meninggalkan duka mendalam di hati umat Islam. Namun lebih dari sekadar kesedihan, ia meninggalkan warisan besar. Warisan itu bukan harta, melainkan keberanian, strategi, dan keteladanan. Generasi setelahnya terus menyebut namanya dengan penuh hormat. Sejarah Islam tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Di medan perang, taktiknya menjadi pelajaran berharga. Manuver cepat, serangan mendadak, dan disiplin kavaleri menjadi ciri khasnya. Banyak pemimpin Muslim setelahnya meniru cara berperangnya. Ia meletakkan dasar-dasar strategi militer Islam. Inilah ilmu yang abadi melampaui hidupnya.
Umat mengenangnya sebagai panglima yang tak pernah kalah. Ratusan pertempuran ia jalani tanpa tersentuh kekalahan. Keberaniannya melampaui rasa takut manusia biasa. Namun ia selalu menekankan bahwa kemenangan datang dari Allah. Inilah pelajaran iman yang diwariskannya. Khalid tidak hanya dikenang sebagai prajurit, ia juga dihormati sebagai simbol ketundukan. Meski dicopot dari jabatan, ia tidak menyimpan dendam. Kerendahan hatinya mengajarkan arti sejati keikhlasan. Warisan spiritualnya sama besarnya dengan warisan militernya. Bagi penduduk Syam, Khalid adalah pahlawan dan pelindung. Mereka menyaksikan sendiri keadilannya dalam memimpin. Ia memperlakukan rakyat dengan penuh kasih, bahkan yang non-muslim. Hal ini membuat dakwah Islam semakin diterima. Syam menjadi pusat peradaban Islam selanjutnya. Generasi muslim menempatkan Khalid dalam deretan pahlawan abadi. Ia disejajarkan dengan sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Saifullah Al-Maslul terus bergema di mimbar-mimbar. Para khatib menceritakan keberaniannya untuk menginspirasi umat. Semangatnya menjadi obor perjuangan lintas zaman. Di bidang militer, warisannya melampaui dunia Islam. Sejarawan Eropa mencatat namanya dengan kagum. Strateginya dipelajari dalam sejarah Perang Dunia. Ia menjadi bukti bahwa iman dapat melampaui angka dan kekuatan materi. Nama Khalid melintasi batas agama dan bangsa. Namun bagi umat Islam, ia lebih dari sekadar panglima. Ia adalah simbol pengorbanan untuk Allah. Ia meninggalkan dunia tanpa harta, tanpa kemewahan. Yang ia tinggalkan hanyalah baju perang dan pedang. Kesederhanaan itu menguatkan warisan spiritualnya. Khalid mengajarkan bahwa kejayaan sejati bukan pada pangkat. Ia kehilangan jabatannya, tetapi tidak kehilangan kehormatannya. Ketaatannya membuatnya lebih besar dari sekadar seorang jenderal. Ia menjadi contoh hamba Allah yang patuh dan ikhlas. Itulah nilai yang terus dikenang. Di setiap masa, umat Islam mencari teladan keberanian, dan nama Khalid selalu muncul sebagai jawaban. Anak-anak belajar kisahnya dengan penuh kekaguman. Para pejuang menjadikannya inspirasi dalam jihad. Ia tetap hidup dalam hati umat. Warisan Khalid juga terpatri dalam doa umat Islam. Mereka menyebutnya sebagai pedang Allah yang terhunus. Doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi gelar abadi yang tidak pudar. Tidak ada gelar lebih mulia yang diberikan pada seorang panglima. Gelar itu tetap melekat sepanjang sejarah. Setiap luka di tubuhnya adalah saksi perjuangan. Bekas tombak, panah, dan pedang adalah tanda pengorbanannya. Meski tidak gugur syahid, hidupnya adalah syahadah. Ia berjuang hingga akhir napasnya. Itulah kesyahidan dalam makna yang lebih luas. Umar bin Khattab menangisi kepergiannya dengan tulus. Ia berkata, "Wanita tidak akan melahirkan orang seperti Khalid lagi." Kata-kata itu menjadi kesaksian sahabat besar tentang dirinya. Bahkan orang yang mencopotnya tetap memuliakannya. Penghormatan itu adalah puncak warisan Khalid. Hingga kini, makam Khalid di Hims, Suriah, masih diziarahi. Orang datang untuk mengenang keberanian dan keteladanannya. Namanya tetap harum di tengah umat. Ia menjadi bagian dari identitas sejarah Islam. Sebuah warisan yang tidak lapuk dimakan waktu. Warisan Khalid adalah pengingat bagi umat Islam. Bahwa kemenangan bukan hanya soal pedang, tetapi iman. Bahwa kejayaan datang dari Allah, bukan manusia. Bahwa jabatan bisa hilang, tetapi kehormatan abadi. Itulah pelajaran terbesar dari hidupnya. Generasi muslim yang datang setelahnya menghadapi tantangan baru. Namun mereka selalu menemukan inspirasi pada kisah Khalid. Keberaniannya menjadi contoh menghadapi musuh. Keikhlasannya menjadi pedoman menghadapi cobaan. Warisan itu terus hidup sepanjang zaman. Sejarawan muslim mencatatnya dengan tinta emas. Ia digambarkan sebagai panglima paling brilian dalam sejarah awal Islam. Setiap buku sejarah Islam menyebut namanya. Anak-anak diajarkan untuk mengenalnya sejak dini. Ia menjadi simbol kebanggaan umat. Di dunia modern, nama Khalid tetap menjadi inspirasi. Strateginya dipelajari di akademi militer.
Kisah hidupnya dibicarakan dalam kajian sejarah. Namanya melintasi abad, tidak pernah pudar. Inilah keabadian seorang hamba Allah. Warisan terbesar Khalid bukan pada kemenangan lahiriahnya, melainkan pada ketundukan dan pengabdian kepada Allah. Ia berjuang bukan untuk dirinya, bukan untuk sukunya, tetapi semata-mata untuk agama ini. Inilah yang membuatnya abadi di hati umat. Seorang prajurit yang tak terkalahkan, seorang hamba yang tunduk, dari Makkah hingga Syam, jejaknya mengubah sejarah. Namanya terukir sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang tetap terhunus dalam ingatan umat Islam. Khalid bin Al-Walid telah pergi, namun warisannya tetap hidup. Ia meninggalkan kita pelajaran. Kemenangan sejati adalah ketundukan kepada Allah. Dari pedang hingga doa, dari medan perang hingga ranjang kematian, kisahnya adalah cahaya bagi generasi Muslim sepanjang masa. Para sahabatku semuanya, terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa terhibur, mendapatkan pelajaran, atau punya pendapat tentang kisah ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.